salam IPA. Bertemu lagi dengan saya Titin Supriyatin dari Magister Pendidikan Biologi UPI Bandung. Dalam kegiatan inovasi praktikum kali ini, saya akan merekonstruksi pada praktikum zat adiktif pewarna alami dan pewarna buatan pada berbagai zat makanan dan minuman. Zat adiktif adalah bahan tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman selama proses produksi, pengolahan, atau penyimpanan untuk dapat meningkatkan kualitas, daya tahan, rasa, tampilan, atau nilai gizi produk tersebut. Zat adiktif juga dapat berupa pewarna, pemanis, pengawet, penambah rasa, ataupun pengental yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, memperpanjang masa simpan, atau meningkatkan cita rasa produk makanan. Penggunaan zat adiktif diatur oleh Badan Pengawas Makanan di berbagai negara seperti BP POM. Nah, di Indonesia untuk memastikan bahan-bahan makanan tersebut tidak membahayakan kesehatan konsumen. Sebagai latar belakang pada kegiatan kali ini adalah pengaruh reaksi kimia antara zat pewarna dan pH atau tingkat keasaman atau kebasahan suatu zat. Latar belakang kedua diantaranya adalah pewarna sintetis umumnya lebih stabil terhadap perubahan pH dan tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan ketika ditambahkan air sabun karena struktur kimianya tidak dipengaruhi oleh kondisi basah. Dan pewarna alami dengan penambahan air sabun, warna akan mengalami perubahan pH lingkungan menjadi lebih tinggi atau lebih basah, sehingga struktur kimia pewarna berubah dan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Sebagai tujuan pembelajaran dalam kegiatan praktikum zat makanan ini adalah 1. Mengidentifikasi zat pewarna alami dan pewarna buatan pada makanan dan minuman secara tepat. 2. Membandingkan antara zat makanan yang mengandung pewarna alami dan pewarna buatan pada beberapa makanan dan minuman kemasan dengan benar. Dan ketiga, mengetahui bahaya penggunaan zat pewarna makanan dan minuman yang dikonsumsi secara berlebihan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Sebagai alat yang dibutuhkan dalam kegiatan praktikum zat adiktif pewarna alami dan pewarna buatan ini adalah ada HPS dan spidol, cup es krim, kemudian sendok dan tisu. Sebagai bahan indikator sabun deterjen untuk indikator pewarna alami dan buatan itu dengan menyiapkan wadah. Yang kedua adalah tambahkan sebanyak 2 sendok makan deterjen ke dalam wadah tersebut, lalu tambahkan air sebanyak 300 ml, lalu aduk hingga larut. Dan indikator siap digunakan. Sebagai bahan yang akan diuji dalam kegiatan praktikum uji pewarna alami dan pewarna buatan ini adalah jamu kunyit asam, saus tomat, minuman jeruk, jus jambu, susu fermentasi, sirup melon, yogurt, dan saus tomat. Berikut prosedur pelaksanaan kegiatan praktikum zat pewarna alami dan pewarna buatan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum. Lalu, masukkan 2 sendok makan ke dalam cup es krim zat makanan atau minuman yang akan diuji. Kemudian buat 2 buah cup dan biarkan pada salah satu cup tidak ditambahkan indikator sabun sebagai pembanding atau kontrol. Lalu tambahkan sabun atau deterjen sebanyak 2 sendok ke dalam es krim tadi yang sudah diisi zat makanan atau minuman. Kemudian aduklah larutan tersebut hingga keduanya tercampur dan selanjutnya adalah sebagai inovasi praktikum pada kali ini kita akan melakukan kegiatan uji coba
pengujian zat pewarna alami dan pewarna buatan pada berbagai zat makanan dan minuman. Sebagai alat yang kita butuhkan di sini sudah tersedia alat dan bahan. Yang kemudian sebagai indikatornya kita gunakan air sabun yang sudah diencerkan dan beberapa zat makanan. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba zat pewarna alami dan pewarna buatan. Lanjutkan untuk uji coba yang pertama, kita akan uji coba dengan jamu kunyit asam. Caranya kita tuangkan jamu kunyit asam sebanyak 2 sendok makan ke dalam cup es krim. Kita lakukan untuk cup es krim yang kedua supaya kita bisa membedakan cup es krim yang sudah diisi dengan air deterjen dengan cup es krim yang tidak diisi dengan air deterjen. Bagaimana terjadi perubahannya? Kita masukkan air deterjen ke dalam 1 cup yang pertama. Kemudian kita campurkan. Ini nampak terlihat terjadi perubahan warna. Sehingga zat yang pertama dengan zat yang kedua atau kunyit asam yang pertama dengan kedua terjadi perubahan atau perbedaan warna. Uji coba yang kedua kita gunakan di sini ada saus tomat yang sudah diencerkan. Nah, saus tomat kita masukkan ke dalam cup es krim yang tadi sudah disiapkan sebanyak 2 sendok juga. Nah, lalu kita tambahkan salah satunya, kita gunakan air deterjen tadi. Kemudian kita kocek. Kita kocek atau kita campurkan, apa yang terjadi, apakah terjadi perubahan warna yang jelas atau tidak. Ini hasilnya. Ya. Untuk uji coba yang ketiga kita gunakan minuman sari jeruk. Nah, minuman sari jeruk sudah diencerkan, ini kita masukkan lagi ke cup es krim sebanyak 2 sendok makan. Simpan. Lalu yang satunya lagi kita masukkan 2 sendok makan. Untuk yang satunya kita tambahkan di sini sabun atau deterjen di sini sama jumlahnya 2 sendok makan. Nah, ketika kita campurkan, apa yang terjadi? Apakah terjadi perubahan warna atau tetap? Lihat hasilnya dari kedua air jeruk ini, apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Stop. Untuk uji makanan selanjutnya yang keempat, kita menggunakan jus jambu. Masukkan ke dalam cup sebanyak 2 sendok makan. Nah, jus jambu sudah dimasukkan, lalu kita tambahkan air deterjen. Zat makanan yang keempat ini atau minuman ini, apakah terjadi perubahan atau tidak warnanya? Kita lihat hasilnya.
Untuk minuman selanjutnya, yang kelima, kita gunakan sirup melon berwarna hijau. Kita masukkan ke dalam cup es krim sebanyak 2 sendok makan. Cup selanjutnya, nah, dan kita tambahkan lagi air deterjen atau air sabun, kemudian kita kocok kembali. Kalau dilihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak, kita lihat hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita gunakan minuman susu fermentasi untuk zat makanan ke-6. Kita tuangkan ke dalam gelas. Cup yang kedua 2 sendok juga. Kita tambahkan. Lalu kita kocok. Setelah dicampurkan indikator dengan susu fermentasi, kita lihat apakah terjadi perubahan warna atau tidak. Tujuh, kita gunakan di sini tersedia yogurt berwarna ungu. Kita masukkan ke dalam cup es krim sebanyak 2 sendok makan. Kita tambahkan. Dan kita kocok kembali. Apakah terjadi perubahankah atau tidak? Di sini ini hasilnya untuk minuman yang ke-7. Untuk minuman yang terakhir, kita gunakan zat makanan yang terakhir menggunakan saus cabai. Saus cabai ini sudah diencerkan terlebih dahulu. Saus cabai kita masukkan ke dalam cup yang sudah tersedia sebanyak 2 sendok makan. Saus cabai ini kita tambahkan juga air sabun atau deterjen. Kita kocek atau kita campurkan menggunakan garpu. Dan kita lihat hasilnya apa yang terjadi, apakah terjadi perubahan atau tidak. Ini untuk makanan, zat makanan yang ke-8 atau yang terakhir. Dan ini hasilnya. Ya, kita lihat untuk uji coba inovasi praktikum uji coba zat pewarna alami dan pewarna buatan pada makanan dan minuman di sini sebagai indikator menggunakan air sabun yang tidak terjadi perubahan terjadi pada beberapa zat yang ada di sini. Salah satunya untuk saus cabai di sini tidak terjadi perubahan. Kemudian yogurt sedikit ini perubahannya. Kemudian di sini ada sirup melon, tidak terjadi perubahan warna yang signifikan. Kemudian ada jus jeruk atau minuman sari jeruk juga tidak terjadi perubahan. Saus tomat juga tidak terjadi perubahan. Nah, di sini menunjukkan bahwa beberapa makanan dan minuman yang tidak mengalami perubahan setelah mengalami perlakuan menggunakan indikator sabun tadi, maka diindikasikan di situ menggunakan pewarna buatan.
Dari hasil uji coba, 8 jenis zat makanan dan minuman menunjukkan ada 3 jenis zat makanan yang berubah warna dan 5 jenis zat makanan yang tidak mengalami perubahan warna. Berdasarkan hasil uji coba menunjukkan, disimpulkan bahwa zat makanan dan minuman setelah pemberian indikator sabun deterjen pada jamu kunyit asam, jus jambu, dan susu fermentasi terjadi